Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahbaul kiram yang kita muliakan, guru kita Al-Ustaz Abu Syahid Caniago. Abu itu adalah kunyah. Jadi sistem penamaan dalam Islam itu ada 3: isim, kunyah, luqab. Isim, saya namanya Bushra. Saya bernama Bushra, dikasih nama oleh bapak saya, oleh ibu saya, Bushra. Maka Bushra itu isim namanya. Mas muka, siapa namamu? Ismi Bushra. Gitu juga ibu. Ada yang disebut dengan kunyah. Kunyah itu gelar yang disandarkan, yang diawali dengan ummu dan abu. Ibu punya anak Salsabilah, dipanggil Ummu Salsabilah. Maka Ummu Salsabilah itu disebut kunyah. Saya punya anak, Ustadz Abu Syahid punya anak, sama namanya, sama-sama Syahid. Cuma marga kami beda. Beliau Caniago dari Amerika, Chicago. Saya Kyoto, itu dari Jepang. Jadi ini Abu Syahid Caniago, ini Abu Syahid Koto. Jauh sebelum beliau bernama Abu Syahid Caniago, saya sudah Abu Syahid Koto. Cuma selama saya masuk ke Batam 3 tahun yang lewat, saya dengar-dengar ada orang bernama Abu Syahid. Nggak maulah, saya bilang. Gitu. Saya sama Ustadz jangan saling mendahului. Ya. Jadi terjadinya kebaikan umat itu karena ulamanya rukun, guyup, adem, ya. Sehingga tidak ada yang saling salah menyalahkan, rendah merendahkan, hina menghinakan, tapi saling sama mulia memuliakan. Itulah cirinya umat Nabi Muhammad. Itulah cirinya orang yang berpedoman kepada Al-Quran. Karena orang yang berpedoman kepada Al-Quran, khuluqul Quran. Jiwanya jiwa Quran, perangainya perangai Quran, akhlaknya akhlak Quran. You know? Yang ketiga namanya luqab. Luqab itu gelar. Di Padang, di Sumatera Barat, saya digelari dengan khatib karena saya kerjanya tukang khutbah. Ya, khatib Raja Alam. Nggak ada raja di atas itu lagi, Raja Alam ya. Jadi itu namanya luqab. Ada kala luqab itu digelari orang dengan luqab nama-nama lain seperti raja apa, dikasih gelar namanya dengan awalan raja, atau dikasih gelar namanya dengan awalan ratu, ya. Itu namanya dalam bahasa Arab disebut dengan luqab. Jadi ada 3: isim, kunyah, luqab. Guru kita Ustadz Abu Syahid Caniago ini, luqab beliau, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada beliau. Amin. Meluruskan niat dan hati beliau, menguatkan makrifat beliau, menjadikan beliau ini orang yang ikhlas sisi Allah. Kalam beliau kalam yang berhikmah. Amin ya rabbal alamin. Dan guru kita, beliau ini sebetulnya namanya Ustadz Daud Al-Bukhari. Tapi di mata saya bukan Ustadz Daud Al-Bukhari, tapi Syekh Haji Daud Rashidi. Seorang ulama yang lahir pejuang Islam, penegak Islam, pembela Islam, penegak khilafah. Dalam pengertian bukan khilafah yang dilakukan pemerintah, tetapi penegak syariat Islam sebelum kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Syekh Daud Rashidi. Saya mendoakan beliau betul-betul bisa menjadi ulama besar. Amin. Kalamnya bertuah. Amin. Ucapannya berhikmah. Amin. Amin. Ustadz Rio Al-Quran, beliau ini ahli membaca Quran. Saya, nama anak saya Syahid, saya serahkan belajar Quran dengan beliau. Ibu-ibu kalau belajar baca Quran dengan Ustadz Rio aja, tidak perlu kemana-mana lagi. Kalau ada di kita, kenapa kita harus kepada orang? Understand, Bu? Yes. Saya ini ngomong udah yang ketiga, yang keempat, subuh ngaji, jam 8 ngaji barusan
2 menit aja ya, kopi pahit. Tahu aja ini. Ibu-ibu yang sudah kenal dengan saya apanya tak pernah minum yang manis. Kalau teh pahit, kopi pahit ya. Kenapa ya? Kita kan udah manis. Survei membuktikan kalau ada orang mengatakan Ustadz Abu Said lebih manis dari saya, mata orang terusak. Ya Pak ya. Jadi kita bangga dengan guru kita, ada Ustadz Daud. Ya. Kemudian kita berbicara tentang Quran, artinya kita berbicara tentang khuluqul Quran. Khuluq atau dalam bahasa Arab dengan akhlaq. Jadi khalaqa yakhluqu khuluqun. Arti khuluq itu gerakan ciptaan, gerakan jiwa. Kalau ibu bergerak jiwanya untuk kebaikan, maka akhlak ibu namanya adalah orang yang baik. Kalau ada orang tidak bergerak hatinya untuk kebaikan, tetapi dipaksa untuk berbuat baik. Ada lewat Pak Camat, Pak Bupati, Pak Lurah depan rumah, diajak ke rumah, Pak Lurah mampir dong Pak Lurah, ada kopi Pak Lurah. Dia sebetulnya jengkel banget sama Pak Lurah, tapi dia terpaksa ngomong begitu. Nanti ngurus KTP kagak bisa. Ada yang begitu orang berbuat baik karena ada kepentingan. Itulah kepentingan sedekahnya calon anggota DPR MPR. Anggota DPR MPR atau calon anggota DPR MPR atau calon wali kota, bupati, secara jujur dia rajin bersedekah ke majelis taklim seperti kita ini. Antarkan tikar sejadah, antarkan jilbab ibu-ibu, antarkan Quran, surat Yasin. Harapannya apa? Harapannya apa? Iya kan? Artinya dia itu berbuat baik, tapi karena ada maunya, bukan dari hati, bukan dari khuluqnya, penciptaan awalnya, getaran kalbu yang membuat orang jadi baik namanya khuluq. Seirama dengan itu bahasa Arabnya adab. Adab itu apa? Adab itu terambil dari kata-kata addaba yu'addibu ta'diban fahuwa mu'addibun wa dzaka mu'addabun. Adib, arti adib orang yang beradab. Kalau kita belajar di pesantren ada buku pertama namanya Al-Waladul Adib, anak yang beradab. Apa itu yang dikatakan adab? Tinggi adab itu. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku, Rabbku mengadabkanku, mengajariku, mendidikku. Fa ahsana ta'dibi, maka baik didikanku. Orang terdidik itu adalah melakukan sesuatu, atau disebut juga dengan fi'lu syai', melakukan sesuatu dengan aturan-aturan dan norma-norma serta kaidah-kaidah yang sesuai dengan yang Allah ajarkan. Itu adib. Maka adab adalah dari Allah. Kalau akhlak bisa saja itu getaran hatinya, karena orang-orang yang tidak beragama Islam pun ada berakhlak. Tapi kalau adab, orang itu berlaku baik. Kenapa dia berlaku baik? Karena Allah Subhanahu wa taala yang membaikkannya. Jadi kalau kita mau beradab baik, berpendidikan baik, berperilaku baik, baik dalam tanda kutip yaitu baik menurut Allah, maka kita wajib menyandarkan diri kepada Allah. Menyandarkan diri kepada Allah maksudnya apa? Menyandarkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, jiwa kita, raga kita, kalbu kita. Manusia itu tersusun dari 4 anasir. Ada jasadnya, ada nafasnya, ada qalbnya, ada ruhnya. Keempat-empatnya menghadap kepada Allah.
Ketika orang menghadap kepada Allah disebut dengan bertawajuh kepada Allah. Nah, orang bertawajuh kepada Allah itulah yang kemudian disebut dengan orang yang beradab. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempedomani kalamullah al-muta'allaq bi af'alil mukallaf min haitsu innahu mukallaf. Apa itu kalamullah? Titah-titah Allah, ajaran-ajaran Allah, ucapan-ucapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Min haitsu innahu mukhalluq. Barakallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mempunyai keberkatan bagi yang menyampaikannya dan berkah pula bagi kita yang mendengarnya dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.